kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bangun datar segi 4 dan segi 3. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segi 3. Yang kedua adalah menyelidiki segi 4 dan segi 3 dari gambar yang diberikan. Dan yang ketiga adalah mengaitkan hubungan antar bangun datar segi 4, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan segi 4, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mengapa perlu bangun datar? Pernahkah kamu melihat konstruksi suatu bangunan di mana di dalamnya banyak terdapat bangun datar, baik segi 4 maupun segi 3. Misalnya lagi, dalam denah suatu rumah, kita seringkali melihat bangun datar dimanfaatkan untuk pembangunan denah suatu rumah. Jadi bangun datar ini tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat lainnya adalah bisa kita temukan dalam bidang pertanian. Seringkali kita melihat padi yang ditanam di sawah itu ditanam menurut bentuk persegi panjang, dan juga tanaman-tanaman lainnya. Mengapa harus bentuk persegi panjang? Karena menurut para petani lebih mudah dalam pengelolaannya. Selanjutnya, kita akan mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segi 3. Pernahkah kamu menjumpai bentuk-bentuk berikut? Di mana biasanya kamu menemukannya? Coba kamu sebutkan bentuk segi 4 dan segi 3 yang ada di sekitarmu. Secara matematis, apa perbedaan segi 3 dan segi 4? Segi 4 adalah bidang datar yang dibentuk atau dibatasi oleh 4 garis lurus sebagai sisinya. Sedangkan segi 3 adalah bidang datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. Coba kamu selidiki berapa banyak segi 4 pada gambar berikut. Banyak segi 4 yang terdapat pada gambar tersebut adalah 6 buah, yaitu Sekarang, coba kamu selidiki berapa banyak segitiga dari gambar berikut. Dari gambar tersebut kita dapat menemukan 5 segitiga. Selanjutnya, memahami dan menjelaskan sifat-sifat segi 4, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Bapak harap nanti dari bentuk-bentuk tersebut kamu dapat menganalisis keterkaitan hubungan antar bangun datar tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ya, itu adalah gambar sebuah pintu yang merupakan representasi dari bentuk persegi panjang. Bagaimanakah sifat-sifat persegi panjang jika dilihat dari sisi, sudut maupun diagonalnya? Persegi panjang adalah segi 4 dengan sisi berhadapan sama panjang dan sejajar serta keempat sudutnya siku-siku. Adapun sifat-sifat persegi panjang yaitu sifat yang pertama, sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu AB sama dengan CD dan AB sejajar CD. Yang kedua adalah AD sama dengan BC dan AD sejajar BC. Sifat yang kedua adalah keempat sudutnya siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D, yaitu 90 derajat. Sifat yang ketiga adalah memiliki dua diagonal sama panjang dan berpotongan di titik pusat persegi panjang dan membagi diagonalnya menjadi dua sama panjang. Berikutnya adalah sifat persegi. Perhatikan gambar berikut. Ya, itu adalah gambar ubin yang berbentuk persegi. Menurutmu, apakah persegi itu? Dan apa pula sifat-sifatnya? Persegi adalah bangun segi 4 yang keempat sisinya sama panjang, dua pasang sisi berhadapannya sejajar, serta keempat sudutnya siku-siku. Sifat yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD.
Sifat yang kedua adalah semua sudutnya siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D, itu 90 derajat. Sifat berikutnya adalah memiliki dua diagonal yang sama panjang, yang saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua diagonalnya menjadi dua sama panjang. Sifat berikutnya adalah kedua diagonalnya membagi setiap sudutnya menjadi dua sama besar. Perhatikan bentuk berikut. Ya, bentuk tersebut adalah representatif dari bentuk jajar genjang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah bentuk dan ukurannya jika dilihat dari sisi, sudut maupun diagonalnya? Jajar genjang adalah segi empat yang sisi-sisi berhadapannya sama panjang dan sejajar serta sudut-sudut berhadapannya sama besar. Adapun sifat-sifatnya adalah sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat yang kedua adalah memiliki dua diagonal yang saling berpotongan dan membagi diagonalnya menjadi dua sama panjang. Sifat berikutnya adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Perhatikan gambar berikut. Ya, gambar tersebut adalah representatif dari bentuk gambar belah ketupat. Menurutmu apakah yang dimaksud dengan belah ketupat dan apa sifat-sifat dari belah ketupat tersebut? Ketupat adalah segi empat yang dibentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya dengan alasnya sebagai cermin. Adapun sifat-sifat segi empat, yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Berikutnya adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sifat berikutnya adalah memiliki dua buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Perhatikan gambar berikut. Ya, itu adalah gambar layang-layang yang merupakan representasi dari bangun datar layang-layang. Apakah layang-layang itu dan apa pula sifat-sifatnya? Layang-layang merupakan segi empat yang dibentuk dari dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Pun sifat layang-layang adalah terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Sifat berikutnya adalah terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Sifat berikutnya adalah memiliki dua diagonal yang salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang, diagonal lainnya secara tegak lurus. Perhatikan bentuk atap rumah dan kapal tersebut. Ya, bentuk tersebut merupakan bentuk nyata trapesium dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurutmu apakah ini dimaksud dengan trapesium? Trapesium adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar. Trapesium ini ada tiga jenis, yaitu trapesium sembarang, trapesium siku-siku, dan trapesium sama kaki. Mari kita lihat keterkaitan bangunan tersebut dari sisi sudut maupun diagonalnya. Adakah sifat yang sama dari setiap bangun datar tersebut? Jika kita lihat dari sifat trapesium, yaitu memiliki sepasang sisi sejajar, maka persegi panjang, persegi, jajar genjang, dan belah ketupat dapat dikatakan sebagai trapesium. Lihat sifat persegi panjang, kemudian bandingkan dengan sifat persegi. Apakah semua sifat persegi panjang itu ada di dalam sifat persegi? Persegi panjang memiliki dua pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Persegi juga memiliki sifat itu. Sifat berikutnya adalah setiap sudut persegi panjang adalah siku-siku. Persegi juga memiliki sifat itu. Sifat berikutnya adalah persegi panjang memiliki dua diagonal yang saling berpotongan dan membagi diagonalnya menjadi dua sama panjang. Persegi juga memiliki sifat itu. Karena semua sifat persegi panjang ada di sifat persegi, maka dapat dikatakan bahwa persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Selanjutnya coba selidik lagi kaitan antar bangun datar segi empat lainnya, misalnya persegi dengan jajar genjang, ataupun persegi dengan belah ketupat. Perhatikan bahwa jajar genjang memiliki dua pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, sementara persegi memiliki semua sisi yang sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan juga sejajar. Jajar genjang memiliki sudut-sudut berhadapan sama besar, sementara persegi semua sudutnya sama besar.
Jika dilihat dari diagonalnya, jajar genjang memiliki dua diagonal yang saling berpotongan dan membagi diagonalnya menjadi dua sama panjang. Persegi juga memiliki sifat tersebut, yaitu memiliki dua buah diagonal yang saling berpotongan, tegak lurus, dan membagi diagonalnya menjadi dua sama panjang. Karena semua sifat jajar genjang dimiliki oleh persegi, maka dapat dikatakan persegi adalah juga jajar genjang. Selanjutnya, kita akan melihat keterkaitan antara persegi dengan belah ketupat. Jika dilihat dari sisinya, setiap sisi belah ketupat memiliki sisi yang sama panjang, demikian juga persegi. Jika dilihat dari sudut-sudut pada belah ketupat yang berhadapan sama besar. Demikian juga persegi memiliki sudut-sudut berhadapan sama besar, yaitu 90 derajat. Jika dilihat dari diagonal, belah ketupat memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan membagi kedua diagonalnya menjadi dua sama panjang. Persegi juga memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan membagi kedua diagonalnya menjadi dua sama panjang. Bahkan semua diagonalnya sama panjang. Jadi dapat dikatakan persegi adalah belah ketupat, karena semua sifat belah ketupat dimiliki oleh persegi. Bagaimana belah ketupat dengan jajar genjang? Dengan cara yang sama, nanti dengan melihat dari sisi, sudut maupun diagonalnya, dapat dikatakan bahwa belah ketupat adalah juga jajar genjang, karena semua sifat jajar genjang dimiliki oleh belah ketupat. Untuk melihat keterkaitan bangun datar lainnya diserahkan kepadamu, kamu dapat menyelidikinya dengan melihat dari panjang sisi, besar sudut maupun panjang diagonalnya. Soal nomor 1, gambarkan atau petakan keterkaitan bangun datar segi empat tersebut dalam peta konsep ataupun diagram Venn. Seorang tukang bangunan menyusun ubin pada sebuah lantai rumah menjadi bentuk seperti gambar. Banyak persegi pada lantai tersebut adalah: Budi ingin membuat bingkai foto dari beberapa potong kayu lurus, adapun bingkai yang terbentuk tersebut harus segi empat. Jika bentuk bingkai foto memiliki ciri-ciri, sisi berhadapan sama panjang, dan sudut berhadapan sama besar, maka bentuk bingkai foto yang mungkin adalah: sebuah papan pajangan berbentuk persegi panjang akan dihiasi seperti bentuk pada gambar. Panjang diagonal pada layang-layang adalah 1 cm dan 2 cm. Jika papan pajangan tersebut berukuran 30 cm x 24 cm, maka berapa banyak bangun layang-layang yang dibutuhkan? Segi empat adalah bangun datar yang dibentuk atau dibatasi oleh 4 buah garis lurus sebagai sisinya. Segi tiga adalah bangun datar yang dibentuk atau dibatasi oleh 3 garis lurus sebagai sisinya dan bentuk 3 sudut. Persegi panjang adalah segi empat dengan sisi berhadapan sama panjang dan sejajar serta keempat sudutnya siku-siku. Persegi adalah bangun segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan 2 pasang sisinya sejajar serta keempat sudutnya siku-siku. Jajar genjang adalah segi empat dengan sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sejajar serta sudut-sudut berhadapan sama besar. Belah ketupat adalah segi empat yang dibentuk dari 2 segitiga sama kaki dan bayangannya dengan alas sebagai sumbu cermin. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari 2 segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Trapesium adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kondisi kesehatan dan pastinya salam sehat.